Ada kemenangan, terus ada kemenangan yang bakal kita ceritain terus-terusan. Nah, kali ini kita bakal bedah salah satu yang paling gila. Sebuah comeback di panggung Asia. Laga di mana logika tuh kayaknya lagi libur. Dan mental juara bener-bener diuji sampai habis-habisan. 3, 2, ini bukan cuma skor akhir ya. Ini bukti. Bukti kalau dalam 45 menit aja, sebuah tim itu bisa nulis ulang takdirnya sendiri. Bayangin, ketinggalan 2 gol di kandang lawan. Pulangnya malah jadi pemenang. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang terjadi, tapi gimana caranya ini bisa kejadian? Nah, ini dia intinya. Bukan keajaiban, tapi sebuah masterclass. Kalimat ini pas banget buat ngegambarin semuanya. Kemenangan dramatis Persib ini bukan soal hoki atau untung-untungan. Sama sekali bukan. Ini tuh hasil dari sebuah rencana, eksekusi taktik yang jenius banget. Yuk, kita bongkar bareng-bareng strateginya. Oke, kita mulai dari awal dulu ya. Set panggungnya begini. Lokasinya di Malaysia, tanggal 6 November 2025. Ini matchday keempat AFC Champions League 2. Buat Persib Bandung, main tandang lawan Selangor FC, ini bukan laga biasa loh. Ini pertandingan yang super penting, yang bisa nentuin nasib mereka di Asia. Kalau kita lihat di atas kertas, ceritanya jomplang banget. Persib datang sebagai pemuncak grup, belum terkalahkan, pede abis. Di sisi lain, ada Selangor FC yang, posisinya di dasar klasemen, butuh banget pembuktian. Coba deh dengerin omongan pelatihnya. Hodak yang santai bilang, kami nggak tertekan. Sementara Gamel, pelatih Selangor, ngotot, kita harus bikin hidup Persib sulit. Ini udah perang mental bahkan sebelum kick off kan? Tapi ya gitu, di sepak bola, status favorit itu kadang nggak ada artinya. Babak pertama buat Persib itu bukan cuma jelek, ini mimpi buruk yang jadi nyata. Bencana total pokoknya. Coba deh kita lihat lagi rentetan bencananya. Pertandingan baru jalan 2 menit, udah kebobolan. 5 menit kemudian, ada keputusan wasit yang kontroversial dan nggak nguntungin mereka. Puncaknya, gol bunuh diri. Cuma dalam 17 menit, semua rencana Persib itu kayak hancur lebur. Coba kita berhenti sebentar di sini. Bayangin deh posisi mereka, masuk ruang ganti, jadi tim tamu, ketinggalan 2-0, dan momentum sepenuhnya dipegang lawan. Harapan tuh tipis banget. Buat tim-tim lain, mungkin pertandingan udah dianggap selesai. Ini benar-benar titik terendah mereka. Tapi, disinilah ceritanya berbalik 180 derajat. Di momen paling genting, di dalam ruang ganti, selama 15 menit istirahat itu, ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang fundamental. Ini bukan lagi soal nendang bola. Ini udah soal psikologi dan strategi tingkat dewa. Jadi, apa sih yang sebenarnya dilakukan Boyan Hodak? Nah, ini dia pertanyaan utamanya kan. Jadi, apa sih yang berubah pas jeda? Jawabannya tuh nggak cuma satu hal, tapi kombinasi cerdas antara motivasi buat bangkitin semangat, dan yang lebih penting lagi, perubahan taktik yang super jitu. Makanya, kita sebut aja ini Masterclass Boyan Hodak. Sebuah respons taktis yang kepalanya dingin banget, terukur di tengah situasi yang lagi panik-paniknya. Hodak itu nggak cuma teriak-teriak ngasih semangat, enggak. Dia ngasih blueprint baru, cetak biru baru, tentang gimana caranya memenangkan pertandingan di babak kedua. Dan ini dia senjata rahasianya. 4 pemain pengganti yang mengubah segalanya. Robby Darwish, Adam Alis, Beckham Putra, dan Ramon Tanque. Mereka ini bukan cuma nambahin tenaga baru loh. Mereka itu potongan puzzle yang beda. Mereka masuk buat ngejalanin rencana B, ningkatin agresivitas, kecepatan, dan daya gedor. Sesuatu yang bikin pertahanan Selangor kaget dan nggak siap sama sekali. Perubahan dari Hodak ini, di babak kedua, kayak melahirkan monster berkepala 2. Pertama, tekanan kolektif yang nggak ada hentinya. Dan yang kedua, momen-momen brilian dari individu yang dieksekusi dengan sempurna. 2 hal ini yang menjadi kuncinya. Coba lihat angka ini. 23. Itu jumlah tembakan yang dilepaskan Persib ke gawang Selangor. Ini bukan lagi nyerang biasa, ini namanya gempuran habis-habisan. Nah, dampaknya? Lihat angka berikutnya. 8. Kiper Selangor harus melakukan 8 penyelamatan gemilang. Dia dipaksa kerja super keras. Bener-bener ngadepin badai serangan yang datang terus-terusan. Hasilnya, tekanan yang luar biasa dan tanpa henti ini akhirnya maksa lawan bikin kesalahan fatal. Strategi ini brilian banget. Tujuannya ada 2. Ya jelas, buat cetak gol. Tapi ada tujuan lain yang lebih halus, bikin lawan capek, baik fisik maupun mental. Dan bener aja, gol kemenangan Persib itu lahir dari kesalahan kiper yang udah lelah dibombardir terus-terusan. Kita ambil 1 gol sebagai contoh sempurnanya ya. Prosesnya gini, pertama Mark Locke dengan ngokotnya berhasil rebut bola.
Kedua, dia langsung kasih umpan kunci yang ciamik banget. Ketiga, Adam Alis dengan tenang nyelesain peluang itu pakai kaki kirinya yang mematikan. Adam Alis ini jadi pahlawan malam itu loh, dengan 2 golnya. Ini tuh kayak simfoni yang sempurna, kerja keras, visi, dan eksekusi yang dingin. Oke, jadi setelah semua drama tadi, kemenangan heroik ini artinya apa sih buat gambaran besarnya? Apa dampaknya buat perjalanan Persib di kompetisi ini? Klasemen ini udah ngejelasin semuanya. 10 poin, belum pernah kalah, dan kokoh di puncak grup G. Kemenangan ini bukan cuma soal nambah 3 poin, tapi juga ngirim pesan yang kuat ke semua lawan. Persib itu punya mental buat menang, bahkan di situasi yang paling mustahil sekalipun. Jalan ke babak gugur sekarang kebuka lebar banget buat mereka. Dan pada akhirnya, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Kemenangan kayak gini kan yang ngebentuk karakter juara sejati? Kalau mereka bisa naklukin yang mustahil sekali, kenapa nggak bisa lagi? Dengan mental sekuat baja dan taktik sejenius ini, kayaknya kita belum lihat batas kemampuan Persib di level Asia. Pertanyaan yang jawabannya bakal seru banget buat kita tonton kan?